Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya dua perusahaan penjualannya sama persis tapi kok laporan labanya bisa beda jauh banget? Nah, jawabannya itu seringkali ada di satu pilihan akuntansi yang kelihatannya sepele. Mereka pakai full costing atau variable costing. Yuk kita bongkar bareng-barang apa bedanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, biar paham tujuan dua metode ini apa. Terus, kita bedah satu-satu, kita coba langsung di studi kasus, biar kelihatan angkanya. Dan yang paling penting nih, kita bakal lihat gimana pilihan ini bisa ngubah keputusan-keputusan strategis di perusahaan. Mau bisnis sekecil apapun, atau sebesar korporasi multinasional, semuanya punya satu pertanyaan fundamental. Sebenarnya berapa sih biaya buat bikin satu produk? Jawab pertanyaan ini tuh krusial banget, karena dari sinilah kita nentuin harga jual, ngitung untung, dan ujung-ujungnya ngambil keputusan bisnis yang cerdas. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Aneh kan? Penjualan segitu-gitu aja, tapi laba kok bisa naik cuma gara-gara kita ngebut produksi lebih banyak barang? Jawabannya ada di dua metode akuntansi yang mau kita bahas ini, dan pertanyaan inilah yang jadi pusat perdebatannya. Gini, untuk bikin satu produk, ada biaya-biaya yang jelas kelihatan. Bahan baku, upah pekerja, sama overhead variabel kayak listrik buat mesin. Semua ini kan naik turunnya ngikutin jumlah produksi. Tapi ada satu biaya lagi nih yang suka jadi biang keroknya, yaitu overhead pabrik tetap. Kayak sewa gedung pabrik atau gaji manajer. Nah, cara kita memperlakukan si biaya tetap inilah yang jadi pembeda utama antara dua metode kita. Oke, kita mulai dari metode yang pertama, full costing. Orang juga sering sebut ini absorption costing. Anggap aja ini metode yang resmi, yang bakal Anda lihat di laporan keuangan perusahaan-perusahaan TBK. Kunci dari full costing itu ada di kata absorption, artinya penyerapan. Coba bayangin deh, setiap produk yang dibuat itu kayak spons. Nah, spons ini nggak cuma nyerap biaya variabel, tapi juga ikut nyerap secuil dari semua biaya tetap pabrik. Mulai dari sewa gedung sampai gaji satpam, semuanya nempel ke produk. Inilah kenapa full costing itu penting banget. Metode ini diwajibkan oleh standar akuntansi kayak PSAK dan IFRS buat laporan keluar perusahaan. Anehnya, aturan ini justru bisa bikin situasi di mana perusahaan seolah-olah bisa naikin laba di laporan, cuma dengan produksi barang lebih banyak. Padahal barangnya cuma numpuk di gudang. Sekarang, yuk kita intip dapurnya perusahaan. Kita lihat metode yang dipakai para manajer buat ngambil keputusan internal. Namanya variable costing. Wah, ini cara pandangnya beda banget. Di sini perbedaannya jelas banget. Variable costing itu kayak bikin garis tegas. Biaya overhead tetap, sewa pabrik, gaji manajer itu nggak boleh nempel ke produk. Titik. Sebaliknya, semua biaya itu langsung dianggap beban di bulan itu juga. Nggak peduli berapa banyak barang yang diproduksi atau dijual. Nah, disinilah letak kekuatan variable costing buat para manajer. Pakai metode ini, laba cuma akan naik kalau penjualan naik. Udah, sesimpel itu. Jumlah produksi nggak lagi mengganggu angka laba. Ini ngasih gambaran yang jauh lebih jujur soal kinerja penjualan dan pastinya berguna banget buat analisis internal. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat gimana kedua metode ini kalau diadu di dunia nyata. Kita pakai studi kasus dari PT Sejahtera Abadi buat lihat sendiri gimana angka laba bisa jungkir balik. Ini data kita, coba perhatikan baik-baik ya. PT Sejahtera Abadi ini produksi 10.000 unit, tapi yang laku cuma 8.000 unit. Artinya apa? Ada 2.000 unit yang jadi stok, diem manis di gudang. Oke, kita pakai full costing dulu. Total overhead tetap kita bagi rata ke 10.000 unit yang diproduksi. Jadi, tiap produk ketempelan biaya tetap 20.000. Total biaya per produk jadi 70.000. Kalau kita kalikan dengan yang terjual, kita dapat laba kotor sebesar 80 juta rupiah. Coba ingat-ingat angka ini ya. Sekarang kita ganti kacamata, pakai variable costing. Biaya produknya cuma 50.000. Ini ngasih kita margin kontribusi, uang sisa dari penjualan setelah nutup biaya variabel sebesar 240 juta. Nah, baru dari sini kita kurangi semua biaya tetap 200 juta itu. Dan, jeng-jeng, lihat hasilnya. Laba bersihnya cuma 40 juta rupiah. Loh, tunggu dulu. Datanya sama, penjualan sama, biayanya sama. Tapi cuma gara-gara ganti cara ngitung, laba kita anjlok dari 80 juta jadi 40 juta. Ada selisih 40 juta rupiah, emangnya kemana perginya uang itu? Jawabannya simpel, uangnya nggak hilang kok.
uangnya cuma lagi ngumpet di dalam 2.000 unit barang yang belum laku itu. Dengan full costing, sebagian biaya sewa pabrik tadi disimpan di tumpukan kardus di gudang sebagai aset. Biaya itu baru akan dihitung sebagai beban nanti kalau produknya sudah laku terjual. Nah, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Angka yang beda-beda ini bukan sekedar urusan teknis akuntansi, ini bisa bikin manajer ngambil keputusan bisnis yang beda total. Jadi ini bukan lagi soal angka, tapi soal strategi. Visual ini nunjukin konsekuensinya dengan pas banget. Di satu sisi, full costing bisa jadi godaan buat manajer untuk terus produksi barang biar laporan laba kelihatan bagus, padahal risikonya gudang penuh. Di sisi lain, variable costing ngasuh pandangan yang lebih jernih buat keputusan sehari-hari. Jadi, ini soal keseimbangan ya. Full costing itu wajib secara hukum dan ngasih gambaran biaya produk yang lengkap. Sementara variable costing ngasih kejujuran dan kejelasan buat keputusan internal, biar nggak salah langkah. Dua-duanya punya peran sendiri. Oke, jadi dengan semua perbedaan tadi, gimana kita tahu kapan harus pakai yang mana? Kuncinya adalah kita harus paham tujuannya apa. Ada kutipan keren yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Satu metode itu ibarat baju resmi buat ditunjukin ke orang luar, sementara metode yang satu lagi itu peta dan kompas buat para pemimpin di dalam perusahaan. Jadi, poin utamanya adalah keduanya itu nggak saling bertentangan. Mereka itu dua kacamata berbeda yang dipakai untuk dua tujuan yang berbeda. Perusahaan yang pintar itu pakai dua-duanya, jadi bisa dapat gambaran yang paling lengkap. Dan sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Bayangin, bonus akhir tahun Anda itu tergantung dari laba perusahaan. Nah, kira-kira metode mana yang Anda harapkan dipakai sama bos Anda? Jawaban Anda itu nunjukin seberapa besar dampak pilihan akuntansi ini di dunia nyata. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat menyelami dunia akuntansi biaya bareng saya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bikin salah satu konsep bisnis yang paling fundamental ini jadi lebih jelas ya. Sampai jumpa!